Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya? Nah, iya, alhamdulillah. Oke, bertemu lagi dengan Bapak. Di sini kita akan belajar. Nah, kita telah masuk ke tema 5 nih. Nah, kita masuk ke tema 5, subtema 1 dengan materi apa? Pahlawanku. Dengan submaterinya perjuangan para pahlawan. Nah, untuk materi utamanya adalah simbol dan makna sila keempat Pancasila. Nah, di sini Bapak mengacu pada KD berikut. Dan indikator menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila, lalu menganalisis sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, lalu menyimpulkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat pada Pancasila. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran pada pagi hari ini, nah, di sini kita memiliki tujuan pembelajaran yang sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah melalui pengamatan tayangan video simbol dan makna Pancasila yang di-share melalui Zoom Meeting ini, kalian dan Bapak harap mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila dengan tepat. Lalu dengan menyimak tayangan video Raja Purnawarman yang di-share melalui Zoom ini, kalian Bapak harap mampu menganalisis sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan tepat. Lalu, melalui pengamatan tayangan dua video tersebut, kalian Bapak harap mampu menyimpulkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat pada Pancasila. Lalu, melalui pengamatan gambar yang di-share melalui Zoom Meeting ini, kalian Bapak harap mampu menunjukkan sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat dengan tepat. Lalu yang terakhir adalah dengan melalui pengamatan gambar, kalian Bapak harap mampu menuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan tepat. Nah, di sini dengan materi pembelajaran simbol dan makna sila Pancasila. Nah, di sini ada yang tahu belum apa itu sila keempat Pancasila? Nah, Bapak jelaskan ya. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya apa anak-anak? Ada yang tahu di sini? Apa itu lambang dari sila keempat Pancasila? Saya, Pak. Iya, baik. Apa itu lambang dari sila keempat Pancasila? Kepala banteng. Iya, baik. Oh iya, anak-anak, Bapak lupa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada Mbak Iza Nafisa, silahkan memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bapak? Ya, oke. Kita berdoa di awal dan akhir pembelajaran yang bertujuan agar nantinya ketika kita setelah belajar, nah, materi yang telah kita pelajari dapat berguna di kehidupan kita kelak. Amin. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, tadi sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, makna dari sila ini adalah sebagai warga negara, kita harus mempunyai kedudukan, yaitu hak dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak, masing-masing kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Jadi kita tidak egois dengan hak kita masing-masing.
dan harus memperhatikan hak dari orang lain juga. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, maka di sini Bapak menyetelkan video Bagimu Negeri. Ya, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hore, tepuk tangan semua. Nah, oke, di sini Bapak akan menyajikan video tentang Raja Purnawarman. Nah, dari video yang telah kita saksikan sama-sama tadi, nah, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, sikap dari Raja Purnawarman itu mencerminkan nilai-nilai sila Pancasila, yaitu sila keberapa anak-anak? Sila keempat, Pak. Ya, bagus. Sila keempat. Tahukah kamu, inti dari sila keempat itu apa? Maksudnya itu apa? Jadi kita tuh harus mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, berikut adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak-anak diperhatikan, itu gambar pertama ada gambar apa? Ada yang tahu apa itu gambar apa itu yang pertama? Sedang berdiskusi, Pak. Iya, siswa sedang berdiskusi. Lalu gambar yang tengah itu gambar apa? Yang gotong royong membersihkan jalan raya, Nah, Pak. betul sekali ya. Mereka atau masyarakat sedang bergotong royong, bahu-membahu membersihkan jalan ya. Lalu yang terakhir itu adalah gambar pemilihan ketua kelas. Nah, jadi di setiap kelas atau di setiap kelas itu pasti ada pemilihan ketua kelas untuk mengatur dan membantu tugas guru wali kelas. Baik anak-anak, setelah kita memperhatikan video atau tayangan video tentang Raja Purnawarman tadi, nah di sini Bapak akan memberikan kalian lembar kerja. Nah, ini sifatnya individu ya. Nah, dengan diperhatikan dengan menulis nama lalu membaca langkah-langkah kegiatannya. Pertama, setelah kita menyimak video tentang Raja Purnawarman tadi, kalian dapat menjawab pertanyaan berdasarkan video untuk menuliskan sikap-sikap apa saja yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Lalu, tuliskan jawabanmu mengenai sikap-sikap Raja Purnawarman tersebut pada kolom yang Bapak sediakan nanti. Nah, terus yang terakhir, sampaikan hasil pengerjaanmu kepada guru dan teman. Mintalah pendapat dari mereka. Nah, di sini, berdasarkan video tersebut, apa saja sih yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Nah, kalian isi ya. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Purnawarman dikatakan sebagai pahlawan? Nah, bagaimana menurut pendapat kalian anak-anak? Apakah dari seluruh sikap-sikap yang dimiliki oleh Raja Purnawarman tersebut sudah termasuk atau sudah mengamalkan nilai dari sila keempat Pancasila? Sudah. Iya, sudah ya. Oke. Nah, untuk lembar kerja kedua ini bersifat kelompok ya. Nanti di sini Bapak dari 20 siswa Bapak bagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing 5 siswa ya. Nah, kegiatannya sama seperti tadi, mengamati gambar yang telah Bapak sediakan, lalu kalian menjawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Lalu tuliskan jawabanmu pada kolom yang tersedia. Lalu yang terakhir, sampaikan hasil pengerjaanmu kepada Bapak dan teman-teman. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang gambar pertama itu ada gambar apa? Ada yang tahu? Mari, Bapak. Gambar yang atas loh, yang atas. Ayo, berapa itu? Sedang bercanda, Bapak. Iya, bercanda. Jadi lebih tepatnya itu ada
Budi dan Amir. Budi marah dan Amir membentak, Budi marah dan membentak Amir. Karena apa? Karena Amir tidak sengaja menginjak kakinya Budi. Nah, pertanyaan, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah itu? Jelaskan jawabanmu. Lalu, yang kedua, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Nah, untuk gambar kedua, ada yang tahu gambar apa itu? Orang sedang apa? Mari, Pak. Ya, orang sedang menari. Nah, Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tapi hari itu, kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Nah, Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Jadi, ia tidak mengindahkan perintah dari Pak Lurah tersebut. Dengan pertanyaan, apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Lalu yang kedua, apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Lalu yang terakhir, apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Nah, yang terakhir ada gambar apa? Ada gambar yang sedang bermusyawarah ya oleh Dayu dan ketua kelasnya. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau adanya musyawarah atau pemungutan suara. Nah, itu ada pertanyaan. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawaban kalian. Lalu yang terakhir, apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Silahkan jawab dengan jawaban kalian masing-masing di lembar jawaban berikut. Lalu masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit 15 menit untuk mengerjakan LKPD yang kedua tadi. Baik, dikarenakan waktu sudah selesai, sudah habis, maka kelompok dari kelompok 2 silahkan maju untuk mempresentasikan jawaban kalian. Wah, jawabannya bagus sekali. Beri penghargaan dengan tepuk tangan. Hore. Nah, di sini dengan soal yang pertama, Budi marah dan membentak Amir. Nah, dengan pertanyaan nomor 1, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Bagaimana menurut kalian anak-anak? Sudah bijakkah Budi dalam menyelesaikan masalah tadi dengan cara marah dan membentak Amir? Belum. Belum ya, karena dalam menyikapi sebuah masalah tidak harus dengan emosi ya, harus dengan kepala dingin. Nah, juga harus ditanyakan terlebih dahulu kepada Amir, mengapa alasannya Amir itu dapat menginjak kakinya si Budi? Nah, karena tidak sengaja Amir ya. Nah, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Tidak ya, karena Budi langsung memarahi Amir tanpa meminta kejelasan dari Amir tersebut. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak dalam menyelesaikan masalah? Ayo, ada yang bisa menjawab apa yang akan terjadi? Masalah tersebut bukan Bertengkar, Pak. bertengkar juga bisa. Nah, masalah tersebut bukannya terselesaikan, malah menjadi besar ya, karena akibat perkelahian tadi. Oke, lalu untuk jawaban kelompok 2 tadi, yang gambar kedua itu, apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Tidak ya, karena Lani lebih mementingkan ke rumah neneknya. Nah, lalu apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Oh maaf, untuk nomor 1 itu Lani jadi tampil di acara Hari Kemerdekaan yang disuruh oleh Pak Lurah tadi. Berarti Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama. Nah, apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Iya, karena Lani lebih mementingkan kepentingan bersama. Lalu, apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Maka pentas seni yang diadakan oleh Pak Lurah tersebut tidak jadi, ya, atau kelompok tarinya Lani tidak jadi tampil di acara tersebut. Nah, untuk gambar terakhir, Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Nah, dengan cara ia tidak mau adanya musyawarah. Nah, dengan pertanyaan, apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Belum ya, karena Dayu lebih mementingkan kepentingan apa?
Kepentingan pribadi, Pak. iya, kepentingan pribadi atau kepentingan dirinya sendiri tanpa mendengarkan atau memungut suara dari temannya yang lain. Lalu, apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Sudah belum? Belum. Belum, ya karena Dayu tidak mau adanya musyawarah. Nah, ini Dayu lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan bersama-sama. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Maka keputusan tersebut tidak dapat diterima oleh orang lain, ya. Maka akan munculnya Izin masuk, Mas Ronggo. ya, Mohon maaf, waktunya sudah selesai. oh Terima ya, kasih. baik. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang hak dan kewajiban tadi, di sini Bapak akan memberikan evaluasi pengajaran melalui link quizzes dan word wall. Nah, untuk pengerjaannya dapat kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Nah, setelah kita belajar tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, yang pertama tadi, nah, sila keempat Pancasila itu bunyinya apa, anak-anak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Dalam permusyawaratan permusyawaratan perwakilan. perwakilan. Nah, dengan maknanya yang pertama, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Lalu, kita lebih mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk menghasilkan keputusan bersama. Nah, dengan lambangnya tadi apa? Anak-anak, lambang sila keempat Pancasila itu yang berlambang kepala kepala banteng yang merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia, kita juga harus berkumpul dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk pengamalan di kehidupan sehari-hari yaitu seperti tadi, memilih ketua kelas, memilih presiden nanti ketika kalian sudah dewasa, lalu berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat di kehidupan kita nanti. Amin. Nah, untuk Mbak Rizky Widiana, silakan memimpin doa penutup. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Kurang ya? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Ronggo yang sudah